Angsa pasar saya itu sudah merambah sampai luar negeri. Luar negeri? Iya. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Amerika ada. Di mana saya punya pegawai disabilitas yang bisa melebihi profesional dengan yang sempurna. Assalamualaikum dulur judes. Kembali lagi di Kulik-Kulik, semakin dikulik semakin asik. Saat ini saya bersama desainer hebat atau yang mempunyai prestasi sampai Eropa, sampai luar negeri, bahkan di seluruh Indonesia ini siapa yang nggak tahu nih yang namanya Pak Muhammad Ma'arif atau yang biasa dipanggil Pak Arif, Pak. Iya. Dunia desainer terkenalnya Johan Arif. Johan Arif biasa disapa. Kalau di dunia desainer atau nama panggungnya itu Pak Johan Arif, begitu. Beliau ini hanya sekedar info bahwa beliau ini seorang desainer spesialis gaun ya teman-teman atau dulur-dulur. Beliau ini mempunyai 2 rumah produksi. Yang pertama ada di Surabaya, yang kedua di Malang, Kabupaten Malang. Pak Arif, awal-awal ketika jenengan sampai bisa menjadi desainer itu awal ceritanya bagaimana Pak Arif? Mungkin bisa dijelaskan. Awal ceritanya itu saya mulai dari kecil ya, dari SD kelas 4. Itu saya punya cita-cita. Jadi ingin menjadi penjahit yang top. Itu terinspirasi dari bapak saya, kakak saya. Kalau kamu kepingin berhasil, jangan pernah puas dengan hasil karyamu. Artinya harus belajar terus sampai tua belajar. Berarti mulai dari kecil ini? Mulai dari SD kelas 4 itu saya sudah bisa bikin baju seragam sekolahan. Ya. Kok sampai saat ini bisa membuat berkarya di gaun, spesialis gaun ini, belajarnya gimana ini? Saya mulai tahun 89 itu terinspirasi dengan pekerjaan yang selalu ada. Artinya jahitan apa yang selalu ada. Di situ saya melihat dan membaca setiap penjahit. Kalau namanya tailor ya, itu cuman laki-laki aja yang menjahitkan. Tapi yang namanya models itu perempuan yang menjahitkan kan. Nah, di situ berkali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jahitan laki-laki. Nah, tahun 90 saya mulai ikut desainer Malang di Jalan Tenis depannya Gajah Yana, persis di Stadion Gajah Yana. Berarti ikut pelatihan desainer itu atau? Saya belajar otodidak. Di situ saya mempelajari terus. Jadi mulai gaun pesta, dari gaun pesta, gaun pengantin. Itu. Jadi saya nggak puas dari situ, saya pergi ke Surabaya. Tahun 92. Merantau ini? Merantau, 1 untuk bekerja, 2 untuk meningkatkan hasil karya. Gini, Pak Arif, awalnya jenengan kan belajar sampai bekerja. Ketika sampai bikin usaha produksi ini gimana ceritanya, Pak? Saya terinspirasi dengan nilai seni. Nilai seni. Jadi apa yang dipakai seseorang itu ternyata dari gaun itu mereka bisa cantik. Biarpun gaun biasa-biasa saja, kain biasa-biasa saja, kecantikan biasa-biasa saja. Tapi kalau gaunnya bagus, itu bisa mempercantik mereka. Itu saya berinspirasi untuk belajar dan belajar. Ketika jenengan merangkak ke usaha produksi gaun ini sampai kelas dunia, bahkan sampai kelas dunia ya. Peminatnya atau pasarnya sampai kelas dunia ini, lika-likunya bagaimana? Suka duka ketika awal berdiri rumah produksi sampai pasarnya kelas dunia. Awalnya memang berat sekali ya. Saya itu termasuk orang yang tidak punya modal. Dan saya anti untuk hutang piutang. Jadi saya harus punya
uang sendiri untuk bangkit. Mula-mula hanya 1 mesin, 2 mesin, 1 pegawai, 2 pegawai. Sampai saya merangkak menjadi lebih besar sampai sekarang. Berarti ini cuma modal nekat doang. Iya. Kalau bonek ya. Iya. Asli orang Malang tapi bonek. Bonek. Betul. Bondo nekat itu. Iya. Bahkan peminatnya pasarnya sampai Surabaya, Jawa atau pangsa pasar saya itu sudah merambah sampai luar negeri. Luar negeri. Iya. Ada Malaysia ada, Singapura ada, Amerika ada, Brunei juga ada. Brunei. Kalau pasar lokal Indonesia ini di mana saja? Lokal Indonesia itu Manado. Ya. Terus ada di seberangnya Manado, Sangihe, ya. Terus Samarinda. Ada lagi itu di Banjarmasin, ada di Makassar, ya. Yang tidak itu justru di Papua. Papua enggak ada. Saya enggak pernah masuk ke sana. Ini menarik dulur Judes. Menariknya ini Pak Arif memperkerjakan orang disabilitas. Menarik. Mungkin bisa dijelaskan awal-awal ketika jenengan merekrut kaum disabilitas ini gimana? Enggak orang-orang biasa, orang-orang normal. Mohon maaf ya. Orang-orang normal kenapa enggak memperkerjakan itu? Tapi jenengan terinspirasi dengan orang disabilitas mempekerjakan. Ya, ini gimana ini ceritanya? Perlu dijelaskan ya. Iya, gimana? Karena saya ini mulai tahun 90, sebelumnya ya 90 itu sudah melihat ada orang disabilitas itu direndahkan, tidak dipandang, ya kan? Ya, di situ saya tersentuh. Bagaimana saya punya pegawai disabilitas yang bisa melebihi profesional dengan yang sempurna. Itu. Jadi tahun 92 saya mulai ada teman-teman yang disabilitas itu mulai bergabung dengan saya. Jangan berarti mengakomodir kaum disabilitas niku untuk membuat karya ini sebagus ini. Benar. Juga saya ingin mereka itu hidupnya layak, enggak seperti yang kita lihat. Itu kebanyakan orang memandang rendah. Gini gitu kan ya. Nah, jadi di situ salah besar. Mereka itu profesional benar dan punya keahlian yang betul-betul bisa diandalkan. Dengan kekurangan, mohon maaf, kaum disabilitas ini, apakah bisa menunjang hasil produksi jenengan? Menunjang, sangat menunjang, terutama mutu. Kalau jumlah yang mereka produksi itu jelas terhambat, tidak bisa secepat dengan yang sempurna. Tapi kualitasnya lebih bagus. Terjamin ya ini? Bisa dijamin. Berarti pasar kelas dunia ini hasil karyanya karyawan dari Pak Arif, kaum disabilitas, teman. Benar. Dulu. Justru saya sendiri yang tidak pernah berkarya langsung kecimpung sama jahitan ya. Cuman saya jadi instruksinya saja. Jadi mereka yang bekerja, mereka yang mengolah bagaimana bisa jadi bagus dan layak, dan yang terpenting indah. Ya. Berarti jenengan lebih menonjolkan kualitas produksi. Benar. Ini ngomong-ngomong ada berapa karyawan? Untuk saya nggak terlalu banyak. Ini ada 6 disabilitas. Kadang-kadang ada yang dari luar saya panggil untuk freelance. Jadi untuk lembur sekali tempo gitu karena kebanyakan pekerjaan kan gitu. Nah. Berarti ini jenengan ngambil dari mana kok bisa menyatu dengan kaum disabilitas ini? Nah, kebetulan saya itu ada hubungan dengan panti rehabilitasi Jawa Timur yang terbesar. Saya rasa terbesar ya di Bangil itu. Ya, lahannya yang begitu luas, anak binaan yang begitu banyak, juga pembinanya profesional. Jadi Bangil Jawa Timur. Ya, berarti jenengan merekrut dari panti pelatihan itu tadi. Panti rehabilitasi itu tadi. Ya, di situ yang sudah punya dasar sedikit-sedikit saya gembleng. Terutama moral, mental. Ya, mentalnya saya gembleng
supaya mereka itu betul-betul percaya diri bahwa saya bisa melebihi yang sempurna. Nah, itu modal saya. Jadi saya gembleng terus supaya dia itu tidak minder kalau bersosialisasi dengan halayak umum. Itu dia itu bisa adaptasi, nggak minder lagi. Berarti jenengan mboten nggak hanya sekedar membuat hasil karya, tapi menggembleng mental. Itu tujuan utama saya seperti itu. Tapi untuk kedepannya gimana ketika orang disabilitas ini, apa hanya bekerja di jenengan atau berkarya di luar? Tidak. Kalau yang sudah pandai rata-rata minta keluar. Bikin usaha sendiri. Ada yang ikut yang lebih besar dari saya. Gitu. Jadi standar di sini, kalau sudah di sini sudah ahli, sudah senior, bekerja di luar pasti diterima. Begitu. Itu kelasnya gaun wedding sama gaun pesta. Berarti jenengan mempunyai grade ya? Grade kualitas soft skill dari orang disabilitas ini. Iya, betul. Kalau kok bisa ketika kaum disabilitas ini ya, kan rata-rata banyak orang ini nggak memandang itu Pak Arif, nggak memandang bahwasanya ini nggak bisa bekerja, mohon maaf ya. Ini nggak bisa bekerja, ini disepelekan lah kasarannya gitu ya. Tapi jenengan mampu membuat jalan sendiri untuk dengan hasil karya gaun ini. Bahkan katanya dengar-dengar jenengan mempunyai prestasi dari gaun-gaun ini. Hasil karya yang jenengan itu festival atau fashion show, gimana ceritanya sampai ke festival, sampai ke fashion show? Saya itu kalau fashion show itu gaun saya yang dipakai sama pemesan saya, misalnya wedding service ya. Wedding service ya. Itu salon wedding service sama bridal, di situ dibikin show ya. Sampai memanggil Miss Indonesia. Iya, benar. Ditampilkan oleh Miss Indonesia ini. Betul. Hasil karya jenengan. Iya. Dan teman-teman disabilitas ini. Iya, dari anak-anak disabilitas ini karyanya semuanya murni. Iya. Apakah jenengan mempunyai harapan ingin mengakomodir semua nggak semua ya, tapi rata-rata kaum disabilitas? Saya mulai dulu ingin 90% itu pegawai saya memang disabilitas. Yang lain boleh sempurna untuk penguat. Kenapa jenengan kok memilih disabilitas? Kenapa nggak orang normal? Ya di situ saya itu karena semula ya saya itu melihat di sepanjang jalan ya, saya bergerak kok melihat disabilitas meminta-minta ya kan, di perempatan di lampu merah-merah gitu ya, itu meminta. Di situ hati saya itu tergugah untuk membangkitkan mereka. Itu awalnya dari situ. Jadi sampai sekarang sudah puluhan disabilitas yang sudah keluar ya, yang sudah masuk itu. Ini kan menarik sekali ya. Tapi bergeser ke topik lain. Ya. Rata-rata desainer itu kaum perempuan. Ya. Kenapa jenengan sebagai seorang laki-laki ingin merapat ke desain? Kalau laki-laki kan menjahit kan biasa itu Pak Arif. Tapi jenengan merapat ke desain, bahkan gaun ini. Ya. Kan postur-postur tubuhnya khusus untuk perempuan. Kenapa jenengan kok tertarik di situ? Dan bisa sampai tembus pasar dunia. Ya. Itu bermula dari yaitu tadi saya ceritakan, saya itu suka memandang yang indah. Berarti jenengan punya jiwa seni ini? Ya, disalurkan ke gaun ini. Benar. Jadi saya kalau melihat orang cantik itu, saya lihat itu bukan cantiknya dia, bukan. Gaunnya yang dipakai. Mulai dulu seperti itu. Bagaimana caranya bikin gaun yang seindah itu. Jenengan mboten minder ngoten.
nggak minder gitu ketika orang-orang memandang gitu ya. Kenapa kok laki-laki menjadi desainer gitu? Oh tidak. Tidak Harus kaum hawa aja, ya kan? Kaum laki-laki juga punya hak untuk menjadi desainer, bener. Tapi jenengan bisa membuktikan dengan hasil karya itu tadi ya. Bener. Berarti ketika jenengan atau gini atau jenengan itu punya kerjasama hingga bisa menembus pasar dunia. Kerjasama saya itu sama tadi saya bicara salon wedding ya. Iya. Itu wedding service, itu kerjasama sama situ. Dan saya tidak mau berdiri sendiri, ikut pameran macam-macam, karena saya punya niat baik untuk bekerja sama dengan para pengusaha wedding service itu. Jadi kalau saya ikut pameran, promo sendiri dan sebagainya itu merenggangkan hubungan. Jadi saya akan kehilangan customer. Satu persatu mereka akan hilang, ya. Saya susah sendiri kan gitu. Jadi saya memilih bekerja sama dengan wedding salon. Ada satu yang customer langsung, misalnya pesan gaun pengantin dan lain-lain, itu dari luar maupun dari dalam negeri, itu nggak sebanyak kerjasama saya dengan wedding service. Oh, berarti ke wedding salon wedding itu tadi ya, betul. Kerjasamanya. Betul, salon wedding. Betul. Tapi jenengan punya harapan besar nggak ketika untuk di dunia desainer ini, untuk dunia desain atau spesialis gaun, itu punya harapan besar nggak ketika ini menjadi rumah produksi ini akan menjadi besar dan mempekerjakan 90% kaum disabilitas, bisa mengakomodir nggak hanya puluhan orang tapi ratusan orang. Punya harapan itu nggak, Pak? Saya punya harapan besar memang gitu. Iya. Semua pegawai saya 90% itu disabilitas. Dengan harapan saya bisa mengangkat mereka. Itu. Jadi yang sebetulnya dia itu nggak bisa terangkat, insya Allah melalui saya itu bisa bekerja lebih layak. Tapi dengan rumah produksinya ini ingin besar nggak? Hanya apa hanya segini aja? Ya masih tetap ingin besar. Ingin besar. Iya. Dan itu ya pastilah seperti itu. Biarpun saya sudah sekian tahun ya tidak sebesar desainer yang lain, banyak sekali ya. Iya. Karena saya berpegang teguh pada banyak sosial. Itu. Jadi saya tidak terlalu banyak meraup untung seperti mungkin desain lain bisa puluhan juta, bisa ratusan juta per gaun. Bagi saya tidak penting. Itu. Artinya ini pasar dunia dan kelas dunia hasil karyanya. Tapi gini Pak Arif, apakah ketika jenengan pasarnya itu sampai dunia, itu hanya dari mulut ke mulut atau lewat sosmed, atau promosinya gimana ketika jenengan sampai luas gitu Pak pasarnya? Itu karena mungkin kepercayaan orang ya, dari mulut ke mulut yang jelas. Iya. Nah, jadi si A kasih tahu si B kasih tahu si C dan D dan sebagainya, itu meluas bahkan sampai ke Amerika kan gitu. Di Surabaya penuh sekali pelanggan kan gitu. Itu rata-rata dari mulut ke mulut. Saya belum pernah promosi khusus. Kalau IG ada, tapi kebanyakan saya mengupload ke IG itu sedikit sekali. Oke. Berarti ini kelasnya bos-bos semua ya. Yang pesan ini bos-bos semua. Insya Allah seperti itu. Ini contohnya. Iya. Ini ada dari bos Goods Tekstil seperti ini. Oh, ini contohnya. Ya. Ini belum 100% jadi. Belum. Ini belum. Masih 70%. 70% bagus ya. Ini ya. Masih 70%. Ada bosnya roti ada. Terus
banyaklah yang gitu. Nah. Katanya dengar-dengar hasil karya jenengan ini ditampilkan di hadapan para pejabat, para gubernur gitu ya, pejabat setempat ya, bahkan sampai presiden. Ini ceritanya gimana ini? Menarik ini. Kok sampai hasil karya jenengan ditampilkan di hadapan presiden ini? Ya itu secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Iya, tidak ada niat untuk menampilkan seperti itu. Itu ya karena kebetulan dilihat dan ada respon gitu yang jelas. Awal ceritanya gimana kok sampai ketidaksengajaan jenengan kok sampai bisa gaunnya jenengan niki dilihat oleh para pejabat maupun presiden itu tadi? Ya awalnya mungkin karena pesanan ya mungkin. Dari pesanan ya, pesan ini dipakai ini pejabat ini mungkin kan gitu. Yang pesan notabene kan bridal. Nah gitu notabene bridal sama wedding service. Wedding service itu tadi yang kerjasama itu tadi. Iya. Kalau langsung dari customer langsung ke saya itu minim. Itu tapi banyak. Dibandingkan dengan wedding service yang pesan dan lain-lain lebih banyak wedding service. Tapi masih banyak. Masih banyak. Ya. Oh, gitu. Katanya jenengan ini punya prestasi, bahkan diberi penghargaan. Benar atau tidak ini tuh? Kayaknya seperti itu. Nah, bisa diceritakan di apa? Dulur-dulur judes ini gimana? Ya lucu juga ya. Nah, kita lucu ini gimana? Sepertinya kita itu nggak sengaja seperti itu. Dapat penghargaan itu nggak sengaja. Ya. Nggak ikut lah dalam kategori seperti itu. Ternyata dibuat fashion show apa itu sering dapat. Nah itu. Kalau di Surabaya itu kayak Galaxy Ball, ada Royal, itu ada yang di mana itu pernah di TP3 itu di ballroomnya Hyatt itu ya, Hyatt ya itu ya, itu karya saya itu dapat nomor. Dapat nomor? Ya. Dan jenengan dipanggil menerima penghargaan gitu. Iya seperti itu. Tadi ada penghargaan trofi plus ya otomatis ya sedikit hadiah kan gitu. Ya. Itu sudah sekian kalinya berarti jenengan menerima penghargaan itu? Saya rasa banyak sekali. Banyak sekali, sampai bosan ya? Seperti itu. Jadi karya saya itu dibuat untuk fashion show itu banyak sekali yang dapat penghargaan. Itu dapat prestasi. Berarti ini untuk dulur judes ini semua ini hasil karya dari karyawannya Pak Arif atau orang disabilitas. Benar ya. Dan bisa menembus pasar dunia. Ini bisa dikatakan kelas dunia ya Pak Arif ya? Iya bisa. Bisa dikatakan bahkan yang memakai ini bos-bos besar di Indonesia loh. Mungkin bisa ketika misalnya viewer judes ini ingin memesan ini gimana caranya Pak Arif? Kalau ingin memesan mudah aja ya. Di situ nanti akan ada nomor telepon WA kan ya. Itu kalau dari IG bisa itu Johan Arif IG-nya. ya. IG-nya Johan Arif. JHON. Iya, JHON. Johan ada yang CAON, Johan Arif ada yang Johan. Ada dua. Ada dua. Ya. Oke. Bisa dihubungi itu nanti bakal dicantumkan di deskripsi konten ini atau video ini. Jangan lupa dulur judes kalau ingin memesan hubungi nomor WA atau nomor telepon yang dicantumkan di deskripsi video ini. Mungkin gimana? Juga gini, saya ingin menampilkan karyawan saya yang di sini. Oh iya, boleh. Oke, boleh. Jadi saya panggil semua. Ya. Ini nanti dulur judes dibuktikan bahwasanya Pak Arif ini memperkerjakan orang disabilitas. Bentar dulur judes. Masih dipanggilkan
Ini semua karyawan saya yang berkarir di kancah desainer saya jadinya. Setiap hari makan sama tidur kita bersama. Oh, sistem kekeluargaan. Iya, betul. Saya nggak mau ada jarak. Nah, ini contohnya satu. Ya. Ya. Ini kebetulan Rahmat. Sini, Wahyu. Sini. Semuanya sini. Ayo. Ini saya panggil satu persatu. Nah, biar para Judes ini biar tahu. Dulur Judes. Dulur Judes. Yeah. Iya. Ini semuanya pegawai saya, juga keluarga saya. Ya. Setiap hari kita masak bersama, makan bersama, tidur satu atap. Gaji tetap seperti layaknya pegawai yang lain. Jadi nggak ada istilah saya ini memperkerjakan mereka ini seenak dewe, katakan begitu. Ya. Kalau sudah jam kerja selesai, ya sudah. Sisanya itu ada sisa jam lembur. Oh, seperti itu. Saya nggak mau make mentang-mentang mereka disabilitas ya. Iya. Saya make seenaknya, saya nggak mau. Ada ukurannya tersendiri. Iya. Berarti. Jadi jam dari 8 sampai jam 4 istirahat. Habis gitu masuk kategori lembur. Begitu. Seperti itu. Mungkin saya bisa mewawancarai atau bertanya-tanya kepada salah satu. Ini yang salah satu yang sudah 8 tahunan ini. Oh, ya, ini disabilitas menderita kakinya satu. Ini Mas Muiz. Mungkin siapa namanya Mas? Abdul Muiz. Abdul Muiz. Kok bisa ikut Pak Arif bekerja menjadi desainer menjahit produksi gaun-gaun ini gimana ceritanya awalnya? Ya awalnya sekolah di Bangil terus makan di sini. Terus diambil karyawan di sini. Nggak di luaran nggak ngerasa minder gitu Mas ketika jenengan ya ikut pelatihan habis itu bisa berkarya bahkan karyanya kelas dunia ini. Ya. Awal ceritanya bagaimana? Apa nggak minder atau gimana? Pertama sih minder. Minder. Lama-kelamaan kan udah terbiasa. Sering kumpul-kumpul orang. Tapi sekarang sudah bisa bersosial dengan khalayak umum itu ya. Begitu. Jadi gitu dulur Judes. Ini bukti bahwa Pak Johan Arif ini memperkerjakan, mohon maaf, kaum disabilitas. Hanya begitu Pak Arif. Iya, betul. Gitu. Mungkin itu saja kulik-kulik hari ini. Jangan lupa channel YouTube subscribe channel YouTube Judes Indonesia. Sampai jumpa dulur Judes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.